Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ayyuhal khadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tiada kalimat yang pantas kita ucapkan sebagai hamba yang pandai bersyukur, abdan syakura, kecuali ucapan alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal, atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat yang terunggul, yakni nikmat hidayah iman dan Islam yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Mari bersama kita jaga, kita pelihara, kita tumbuh suburkan dengan senantiasa beramal soleh. Mudah-mudahan itu menjadi pupuk nutrisi berharga untuk tumbuh suburnya rasa keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat berangkai salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, manusia terbaik di muka bumi, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabatnya, keluarganya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk orang-orang yang istiqomah ittiba'ur rasul. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang dengan izin Allah untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, lewat mimbar Jumat yang mulia ini khatib berwasiat, marilah kita sama-sama berbekal untuk sangu akhirat kita. Bekal terbaik itu adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jadikan bekal terbaik dan tujuan utama kita hidup di dunia ini, sebagaimana pesan Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zatit taqwa wattaquni ya ulil albab. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan segala perintahnya sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah, dan berupaya menghindari apa-apa yang dilarang dan dibencinya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di bulan November, tepatnya 25 November, merupakan Hari Guru Nasional, sekaligus hari lahirnya Persatuan Guru Republik Indonesia. Maka pada momen yang terbaik ini saya ingin mengambil tema tentang muliakan guru akan raih keberkahan ilmu. Ma'asyiral hadirin, guru adalah seorang pahlawan yang berjuang memberantas kebodohan tanpa pamrih, menjadi pelita
dalam kehidupan dunia untuk menuju kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Sehingga peran guru sangat penting untuk kita jadikan satu momen menghargai dan menghormati, memuliakannya, agar nantinya keberkahan ilmu yang kita dapat menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Sebagaimana makna berkah itu adalah bertambahnya kebaikan, mazidatul khair. Ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah. Kita tularkan kemanapun akan menjadi kebaikan yang terus menerus, menjadi kebaikan yang bermanfaat untuk semuanya. Guru mengemban amanah ilmu yang harus disampaikan kepada para muridnya, berjuang melenyapkan kebodohan. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, inilah betapa pentingnya peran guru, sekaligus menjadi penolong bagi agama kita. Karena dengan ilmu yang diberikan, kita tercerahkan, kita dapat melaksanakan peribadatan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan tuntunan baginda Rasul Muhammad SAW. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan, jika bukan sebab para ulama, para ahli ilmu, para guru yang mengajarkan ilmunya, niscaya manusia itu akan berubah seolah-olah seperti binatang. Seorang guru yang saleh adalah pendidik generasi, pencetak orang-orang hebat dan pewaris para nabi. Sebab dari itu jasa mereka, karena merekalah lahir orang-orang yang hebat yang akan membawa perubahan dan perbaikan, meneruskan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW diutus, beliau adalah sebagai pengajar, pendidik dan penasihat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah menyampaikan, innallaha lam yab'asni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'asani mu'alliman muyassiran. Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya Allah tidak mengutusku untuk memaksa atau menyusahkan orang, akan tapi Dia mengutusku sebagai seorang pengajar dan untuk memudahkan urusan orang. Hal yang sama disampaikan oleh Muawiyah bin Al-Hakam Al-Sulami. Beliau menyampaikan, aku belum pernah bertemu seorang pendidik sebelum dan sesudahnya yang lebih baik pengajarannya dibanding beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, arsadani wa arsadakumullah, menghargai jasa seorang guru tentu tidak cukup dengan hanya mengingat namanya saja, akan tetapi hendaklah dengan memuliakannya, memberikan penghormatan, mengirimkan doa, dan jika kita mampu memberikan bisaroh, kegembiraan mereka dengan rezeki yang Allah lebihkan kepada kita. Hal ini agar keberkahan ilmu yang telah diberikan selalu menjadi penerang dalam kehidupan kita. Bagaimana para sahabat secara nyata beliau menghargai peran guru, dan guru para sahabat adalah baginda Rasul Muhammad SAW yang agung. Dalam Al-Quran ditunjukkan bagaimana Allah mengangkat kedudukan para ulama dan para guru, sehingga kaum muslimin kita semua diperintahkan untuk menghormati dan memuliakan mereka semua. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat,
dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahab Azwali menyatakan Allah mengangkat derajat yang dimaksudkan adalah orang yang berilmu diberi kemuliaan, mendapatkan martabat dan kedudukan yang tinggi di dunia maupun di akhirat, disebabkan mereka mengumpulkan antara ilmu dan amal. Hal inilah para jamaah yang menunjukkan bahwa kemuliaan di sisi Allah itu diraih hanya dengan ilmu dan amal. Rasulullah memberikan perumpamaan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu atas lainnya. Fadlul alim 'alal 'abid kafadlil qamara 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang-orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas seluruh bintang. Hadis Imam At-Tirmidzi. Bahkan para guru yang mengajarkan ilmu dan kebaikan kepada muridnya akan mendapatkan doa segenap makhluk di muka bumi ini. Sampai-sampai Rasulullah gambarkan semut yang berada di sarangnya, ikan paus yang berada di samudra. Mereka tidak ketinggalan untuk mendoakan kebaikan kepada para pengajar kebaikan atau para ustadz, para guru. Rasulullah menyampaikan sesungguhnya Allah, malaikatnya serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam sarangnya, sampai ikan paus, mereka mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis Imam At-Tirmidzi. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka jelaslah apabila suatu bangsa ingin menjadi bangsa yang maju, bangsa yang unggul, bangsa yang berkualitas, maka ada satu prasyarat yang harus dilakukan. Junjung tinggi martabat ilmu, hargai para ulama dan para asatid dengan memuliakan, menghormati dan menghargai jasa mereka. Imam Asy-Syaukhi berpuisi, berdirilah untuk sang guru, berilah penghormatan kepadanya. Hampir-hampir sang guru dianggap sebagai rasul. Bukankah kamu melihat bahwa di antara orang yang mulia adalah orang-orang yang membangun jiwa dan akal? Maka seyogyanya kita prihatin hari ini ketika bangsa kita memiliki renstra ingin menjadi bangsa yang unggul. Setelah 100 tahun kemerdekaannya di kemudian hari, untuk menjadi bangsa maju, tapi justru ironi sekali, bangsa ini mempertanyakan ijazah kepala negaranya, meragukan ijazah wakil presidennya. Ini sangat ironi. Guru yang prasyaratnya harus S1, didukung harus linier sesuai dengan ijazah yang dimiliki, sangat ketat untuk sekedar mendapatkan insentif dari negara ini. Mereka harus S1, linier dengan keahliannya. Kalau pinter bahasa Arab harus ngajar bahasa Arab, harus jurusan pendidikan bahasa Arab. Tapi kenapa kepala negara hanya mempersyaratkan ijazah SMA? Kita dipimpin oleh orang-orang yang justru tidak menghargai undang-undang kita terhadap keilmuan, terhadap kepakaran, terhadap martabat ilmu sendiri. Sehingga kita cukup prihatin akan hal ini yang menyebabkan bangsa kita sulit bangkit. Sebagai sebuah renungan, pakar teknologi yang bisa mengatur, bisa memprotek serangan rudal
di Amerika itu lulusan ITB. Saudara kami dari Arsenal yang pernah belajar di Amerika ketemu dengan orang pakar lulusan ITB yang mampu membuat pengendali seperti yang dimiliki Israel itu, Iron Dome, yang bisa melindungi senjata-senjata yang akan masuk ke negara itu, lulusan ITB. Bangsa kita orang-orang yang cerdas. Bapak Habibie mampu membuat pesawat terbang, tapi keahliannya diambil orang-orang Jerman. Orang-orang hebat kita diambil oleh orang negara-negara yang menghargai keilmuan. Di bangsa kita sendiri, di negara kita sendiri tidak dihargai. Inilah kenapa bangsa kita sulit bangkit, karena tidak menghargai para ilmuwan, para ulama, para asatid, para guru, yang itu menjadi penyokong besar terhadap kecerdasan bangsa ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal basar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji dalam kitabnya yang sangat populer, Ta'lim Al-Muta'allim, beliau memberikan penjelasan untuk adik-adik kita yang saat ini sedang belajar di pesantren Babus Salam. Seorang siswa atau pelajar tidak akan meraih kesuksesan, meraih ilmu, dan tidak pula ilmunya bermanfaat kecuali dia mengagungkan ilmu tersebut, mengagungkan ahli ilmu, dan menghormati gurunya. Pastikan adik-adik Anda ta'zim, hormat kepada guru. Dalam falsafah Jawa dinyatakan guru itu digugu dan ditiru. Digugu mengandung makna kata-katanya kita perhatikan, petuah nasihatnya kita cermati, kita masukkan di kolbu kita, di hati kita. Kita ingat-ingat dalam long time memory kita, ingatan jangka panjang kita. Digugu, kita ikuti, kita patuhi. Ditiru adalah karakternya, tindak tanduknya menjadi uswah panjenengan semua. Karena pada hakikatnya berlawan dengan itu ada pernyataan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Begitu besarnya pengaruh guru dalam menanamkan karakter, dalam menanamkan sikap dan perilaku anak. Maka ketika guru itu sudah menjadi profil yang ideal buat panjenengan semua, digugu dan ditiru. Ikuti kata-katanya, contoh perilakunya. Insya Allah akan menjadi ilmu panjenengan menjadi anfa dan ahsan, menjadi bermanfaat dan menjadi kebaikan buat panjenengan semua.
Hari ini kita terkejut ketika guru-guru ingin menanamkan karakter positif, mendisiplinkan anak-anak yang rokok di sekolah. Justru orang tua murid tidak memberikan tauladan yang baik. Ada yang gurunya dilaporkan menjadi tindak kriminal. Maka kesimpulan dari teman-teman guru, karena saya termasuk bagian dari guru dan pengawas guru, kembalikan saja, suruh orang tuanya sendiri yang mendidiknya. Panjenengan hari ini dititipkan di pesantren, di sekolah adalah dalam rangka ketidakmampuan orang tua mendidik panjenengan secara optimal. Maka hargailah tempat panjenengan mencari ilmu, hargailah guru-gurunya, hargailah tenaga kependidikannya, agar menjadikan ilmu panjenengan nanti bisa bermanfaat dan menjadi kebaikan untuk bekal di kemudian hari. Mari bersama-sama kita tutup majelis ini dengan bersama-sama menundukkan mata hati kita, berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh solehah, orang-orang yang